Kasus perundungan yang menewaskan seorang bocah SD di Tasikmalaya, Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menuai kritikan usai dirinya menyebut perundungan hanyalah bahan bercandaan. Sementara itu Polda Jabar telah menetapkan 3 tersangka kasus dalam kasus ini. Saya juga kan mohon maaf, lagi kecil begitu, pernah lah ya melakukan hal semacam itu, sering saya dengar gitu kan. Bahkan ada teman saya juga dengan kerbau ya, orang Cikat Thomas kan. Teman saya dengan kerbau, dengan orang Cikat Thomas tahu gitu kan. Tetangga saya dulu dengan ayamnya di usia SD begitu gitu. Inilah pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum yang menuai kontroversi publik. Pernyataan itu dilontarkan UU pada Sabtu 23 Juli 2022 usai menemui keluarga korban perundungan di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat menyayangkan jika kasus perundungan hingga merenggut nyawa itu ditanggapi dengan candaan, sebab hal itu nantinya dapat menjadi pembiasaan di masyarakat. Padahal perundungan dapat berdampak trauma panjang pada anak jika tidak dipulihkan. Dunia anak adalah dunia bermain, apapun yang dilakukannya mungkin candaan, termasuk pelecehan seksual seperti misalnya, oh aku melakukan kuda-kudaan, padahal itu pelecehan seksual, itu candaan. Namun sekali lagi kita harus coba men-stop itu, tidak menjadi pembiasaan dan bahkan harus putus mata rantai kekerasan pada anak, terutama bullying itu sendiri. Keprihatinan senada juga diungkap Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Menurut KPAI, kasus perundungan yang merupakan fenomena gunung es, yakni lebih banyak yang tidak terlaporkan daripada yang melaporkan. Pelaku kan juga masih usia anak gitu, dengan korban yang ketahuannya kalau karena viral juga ya, itu juga situasinya ya PR-nya luar biasa. Pak Wakil Gubernur saya kira penting untuk mendalami sehingga kemudian karena kan rehab kepada anak pelaku ini juga nggak mudah ya. Pasca pernyataannya menuai kontroversi, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menyampaikan permohonan maafnya. Orang nomor 2 di Jawa Barat itu menampik pernyataannya tersebut terkait dengan konteks perundungan yang berujung kematian terhadap bocah asal Singaparna, melainkan bercerita pengalaman masa kecilnya yang menganggap perundungan adalah hal biasa. Bahkan UU sendiri kerap melakukannya. Saya permohonan maaf kepada masyarakat yang sudah membaca hal semacam itu. Yang kedua juga tentang masalah damai dan yang lainnya, itu kan permintaan dari, bukan permintaan ya, keinginan dari pihak ibu korban. Sebelumnya pada Rabu 20 Juli 2022, pelajar kelas 6 sekolah dasar di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia usai jalani perawatan medis di rumah sakit. Bocah 11 tahun itu mengaku dipukul teman permainannya. Korban juga dipaksa melakukan pencabulan terhadap kucing sambil direkam. Hingga Selasa 26 Juli 2022, Polda Jawa Barat telah menetapkan 3 tersangka usai memeriksa 15 orang saksi dalam kasus tersebut. Status ketiga tersangka yang masih anak-anak menyebabkan petugas akan melakukan proses hukum dengan menerapkan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Proses dan penyelidikan terhadap ketiga tersangka juga ditangani petugas secara diversi. Petugas memutuskan untuk mengembalikan ketiga tersangka kepada keluarga dengan pengawasan penuh. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Sidang tuntutan kasus kekerasan seksual di SMA selamat pagi dengan terdakwa Julianto Eka Putra selesai dilakukan pada Rabu siang. Ya, terdakwa Julianto dituntut 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan seksual di sekolah SMA Selamat Pagi kembali digelar pada Rabu siang di Pengadilan Negeri Malang. Puluhan orang dari berbagai organisasi turut mengawal jalannya sidang dan meminta pengadilan menghukum terdakwa dengan seberat-beratnya. Sidang kali ini beragendakan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa Julianto Eka Putra dituntut 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah.
Julianto dikenai pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan pada korban. Terdakwa dituntut 15 tahun. Dendanya 300 juta, subsidiar 6 bulan. Kuasa hukum terdakwa Hotma Sitompul menyebut akan membuat nota pembelaan dan meyakini terdakwa bisa lepas dari tuntutan tersebut. Sementara Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menilai tuntutan 15 tahun penjara dari jaksa penuntut umum itu membuktikan kasus ini bukanlah konspirasi seperti yang dituduhkan selama ini. Dalam memberikan keputusan di dalam suatu persidangan akan dipelajari sebagai sejarah untuk para mahasiswa kita. Mereka akan menilai inilah hukum yang ada di Republik kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum karena itu sesuai dengan dakwaan yang sejak awal ya sampai sidang ke-21 hari ini terpenuhi. Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau kuasa hukum pada Rabu 3 Agustus pekan depan. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.